Halo rekan-rekan ASN, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, fundamental banget buat kita semua. Yaitu, gimana caranya seorang pemimpin di birokrasi bisa punya visi. Bukan cuma visi yang tertulis di dokumen ya, tapi visi yang benar-benar jadi api, yang bikin tim kita semangat buat melayani. Langsung aja kita mulai ya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa visi itu penting, terus kita belajar gimana cara bikinnya, nyambunginnya ke tujuan nasional, lalu gimana cara ngejual visi itu lewat cerita, dan yang paling penting, gimana biar visi itu jadi milik kita bersama. Simpel kan? Yuk, langsung masuk. Oke, bagian pertama. Kekuatan sebuah visi. Gini deh, banyak loh yang bisa jadi manajer, ngatur tugas, ngejar target, beres. Tapi, seorang pemimpin sejati itu beda. Dia nggak cuma ngurusin kerjaan hari ini. Dia itu kayak pelukis yang ngasih lihat gambaran masa depan yang keren banget sampai semua orang di timnya bilang, wah saya mau ikut bangun itu. Nah, itulah dia, kekuatan sebuah visi. Coba deh, saya mau tanya sama Anda. Pikirin sejenak. Kalau kita lupain dulu soal IKU, soal serapan anggaran, sebetulnya apa sih tujuan besar tim Anda? Apa yang bikin tim Anda pagi-pagi datang ke kantor itu nggak cuma ngerasa, rutinitas lagi, tapi ngerasa bangga jadi abdi negara? Kalau jawabannya masih agak-agak kabur, tenang. Berarti Anda nonton pembahasan yang pas banget. Yuk, sekarang kita masuk ke dapurnya. Gimana sih cara merumuskan visi yang nendang? Ingat ya, visi yang efektif itu bukan cuma slogan keren yang dipajang di dinding. Visi itu ibarat kompas yang super canggih, dia nunjuk ke bintang yang ya emang jauh biar kita semangat ngejarnya. Tapi bintang itu juga harus kelihatan jelas biar kita percaya kita bisa sampai ke sana. Nah, lihat deh. Kuncinya itu ada di keseimbangan ini. Keseimbangan antara inspiratif dan realistis. Visi itu harus inspiratif, harus bikin semangat kita meledak-ledak, kayak roket mau ke bulan. Tapi, di saat yang sama, dia juga harus realistis, harus masuk akal, berpijak di bumi. Jadi tim kita nggak mikir, ini cuma mimpi doang. Kalau berat sebelah, wah bisa-bisa visinya nggak kemana-mana. Terus gimana dong cara praktisnya? Gampang kok, ada 3 langkah aja. 1. Coba lihat ke dalam diri tim Anda. Apa sih nilai-nilai inti yang jadi DMA-nya? Kejujuran, pelayanan, inovasi. Kedua, sekarang lihat keluar. Dampak besar apa yang mau kita kasih buat masyarakat? Dan yang ketiga, gabungin itu semua, tulis dalam satu kalimat yang cetar, ringkas, kuat, dan gampang diingat semua orang. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang lebih besar. Sebagai ASN, kerjaan kita tuh bukan di ruang hampa. Visi tim kita, sekecil apapun unitnya, itu bakal jauh lebih powerful dan bermakna kalau kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari puzzle raksasa. Puzzle apa itu? Visi nasional kita, Indonesia Emas 2045. Apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Ini bukan sekabar dokumen Bappenas loh ya. Ini adalah janji kita bersama. Janji ke anak cucu kita nanti. Janji bahwa di ulang tahunnya yang ke-100, Indonesia akan jadi negara yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Nah, buat kita para ASN, ini adalah bintang utaranya, arah kiblat dari semua pekerjaan dan kebijakan yang kita buat. Nah, ini dia contoh konkretnya. Biar kebayang. Misalnya nih, tujuan nasionalnya kan peningkatan SDM. Terus visi unit Anda adalah jadi pusat pelatihan digital terbaik buat ASN? Keren! Itu bukan cuma soal ngejarin komputer, tapi Anda lagi ikut membangun pilar SDM unggul Indonesia. Atau tujuan nasionalnya penguatan ekonomi. Visi tim Anda, mempermudah izin UMKM, itu bukan sekedar urusan kertas dan stempel, itu artinya Anda lagi jadi motor penggerak ekonomi lokal. Begitu tim kita paham koneksi ini, kerjaan rutin pun bisa terasa seperti sebuah misi yang mulia. Oke, visinya udah ada. Keren. Terhubung sama visi nasional. Mantap. Terus gimana? Apa cukup? Belum. PR berikutnya adalah menghidupkan visi itu. Dan senjata paling sakti yang dipunya seorang pemimpin itu bukan data, bukan surat perintah, tapi cerita. Gini deh bedanya. Data, angka, fakta, itu ngomongnya ke otak. Bikin orang mikir, oh oke, masuk akal. Tapi cerita, itu ngomongnya langsung ke hati. Hati itu yang bikin orang bilang, wow, saya mau ikut, saya mau jadi bagian dari ini. Jadi storytelling itu ibarat mengubah naskah visi yang tadinya cuma teks hitam di atas putih, jadi film berwarna di kepala setiap anggota tim kita. Coba deh,
Dengerin dan rasain kalimat ini. Bayangin seorang pimpinan bilang, bayangin sebuah layanan publik di mana setiap warga merasa didengar, setiap proses itu mulus, dan kita semua bangga sama kerjaan kita. Itulah masa depan yang lagi kita bangun, mulai hari ini. Kena kan? Kata-kata kayak warga didengar, proses mulus itu bukan lagi target abstrak, itu adalah gambaran pengalaman yang bisa kita rasakan. Ini bukan lagi soal apa yang kita kerjakan, tapi mengapa kita mengerjakannya. Efeknya luar biasa. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dan jujur, ini bagian yang paling krusial. Bagian penentunya. Karena begini, visi sehebat apapun yang Anda buat, bakal sia-sia kalau itu cuma jadi visi Bapak atau visi Ibu. Visi itu harus berevolusi. Dari visi saya menjadi visi kita bersama. Harus jadi milik semua orang di tim. Gimana caranya? Ada beberapa kunci nih. 1. Ajak tim rembukan dari awal. Jangan tiba-tiba visi turun dari langit kayak wahyu. 2. Omongin visi itu terus-menerus. Di setiap rapat, di setiap kesempatan. Jadiin kayak mantra. 3. Ini penting banget. Tunjukin ke setiap orang di tim, hey, kerjaan kamu yang ini tuh nyumbang ke visi besar kita loh. Bahkan kerjaan administrasi sekalipun. Dan terakhir, setiap kali ada kemajuan sekecil apapun yang sejalan sama visi, rayakan. Itu bensinnya, biar semangat tetap nyala. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ingat ya, visi yang hebat itu bukan hasil kerja satu orang jenius di ruangannya sendirian. Visi yang hebat itu adalah sebuah mahakarya yang diciptakan oleh seluruh tim yang kompak. Jadi, mulailah ngobrol, mulailah bermimpi bareng, dan mulailah membangun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa visi Anda sebagai pimpinan, tapi visi hebat apa yang akan kita sebagai satu tim wujudkan bersama.